Shalom, perkenalkan nama saya Adriana Kikau, NIM 101-2022-0194, kelas F semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Teologi Religianum. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Orista mengenai model-model teologi agama-agama. Baik, saya akan masuk materi pertama tentang pengertian model-model teologi agama-agama. Model teologi agama-agama adalah kerangka konseptual atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk memahami dan merumuskan aspek-aspek keagamaan dalam berbagai tradisi agama. Model ini membantu dalam mengorganisir pemahaman terhadap keyakinan, praktik keagamaan, hubungan manusia dengan yang ilahi, dan dimensi spiritualitas dalam kerangka pluralitas agama. Setiap model mewakili sudut pandang atau pendekatan tertentu dalam studi tentang agama-agama dan memberikan landasan untuk refleksi teologis dan dialog antar agama. Baik, di sini ada 4 model dalam teologi agama-agama. Yang pertama, model penggantian. Model ini menyoroti adanya dinamika dalam agama-agama yang dapat menyebabkan pergantian atau transformasi dalam pemahaman teologis dan ekspresi keagamaan. Dengan demikian, model penggantian teologi agama-agama menggambarkan proses evolusi agama-agama seiring waktu dan interaksi dengan konteks sosial, budaya, dan spiritual yang berubah. Yang kedua adalah model pemenuhan. Model pemenuhan dalam teologi agama-agama adalah salah satu cara untuk memahami dan menganalisis hubungan antar agama. Model ini dikembangkan oleh Paul F. Kniter, seorang teolog yang dikenal dengan pemikirannya tentang agama-agama. Model pemenuhan menawarkan suatu teologi yang dapat memberikan bobot yang sama kepada dua keyakinan dasar. Model ini merupakan satu langkah ke depan dalam usaha agama Kristen membangun satu pemahaman yang berimbang tentang agama-agama lain. Yang ketiga adalah model mutualitas. Pada model ini, teologi agama-agama lebih berpihak pada rahmat dan kehadiran Tuhan yang universal, di mana agama-agama lain lebih daripada kehadiran Tuhan yang khususnya melalui Yesus Kristus. Model ini menekankan pada mutualisme, yaitu relasi yang saling berkontribusi dalam kehidupan, bukan menyerang atau menyalahkan. Yang keempat adalah model penerimaan. Model penerimaan dalam teologi agama-agama merupakan pendekatan yang menekankan pada sikap terbuka dan penerimaan terhadap keberagaman keyakinan agama. Model ini mencoba untuk melampaui batas-batas doktrinal yang dogmatis dalam agama-agama untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif dan saling menghormati. Yang berikut kita masuk pada tujuan dan ruang lingkup. Yang pertama, model penggantian. Pertama, tujuan menggantikan keyakinan agama lain dengan keyakinan agama sendiri sebagai satu-satunya kebenaran yang benar. Dalam ruang lingkupnya lebih menekankan pada konversi atau penguasaan terhadap keyakinan agama lain dengan keyakinan agama sendiri. Yang berikut adalah tujuan dan ruang lingkup dari model pemenuhan. Tujuannya menciptakan pemahaman yang seimbang dan inklusif terhadap agama-agama lain tanpa mengorbankan keyakinan agama sendiri. Dalam ruang lingkupnya fokus pada penerimaan dan penghargaan terhadap keyakinan agama-agama lain sambil mempertahankan identitas dan keyakinan agama sendiri. Baik, yang ketiga adalah model mutualitas. Tujuan dan ruang lingkup saling menguntungkan antar agama dengan saling menghargai dan berdialog. Ruang lingkupnya menekankan pada dialog dua arah, saling belajar dan bekerja sama antar agama untuk mencapai pemahaman dan toleransi yang lebih baik. Yang berikut, bagian terakhir adalah model penerimaan. Tujuan dan ruang lingkupnya, tujuannya menerima dan menghargai keberagaman keyakinan agama-agama tanpa mengklaim superioritas satu agama atas yang lain. Ruang lingkupnya mendorong dialog toleransi dan kerukunan antar umat beragama dengan fokus dan saling menghormati serta memahami perbedaan. Yang berikut saya akan masuk dalam karakteristik dari 4 model. Yang pertama, menekankan pada penerimaan dan penghargaan terhadap keyakinan agama-agama lain tanpa mengorbankan keyakinan agama sendiri. Yang kedua, berfokus pada konversi atau penguasaan terhadap keyakinan agama lain dengan keyakinan agama sendiri.
Yang keempat, membangun hubungan saling menguntungkan antara agama dengan saling menghargai dan berdialog. Yang terakhir, menerima dan menghargai keberagaman keyakinan agama tanpa mengklaim superioritas satu agama dengan agama yang lain. Yang berikut adalah landasan dan metode. Yang pertama, potensial untuk mengabaikan perbedaan signifikan antar agama dan menghasilkan pandangan yang terlalu homogenesis. Yang kedua, potensial untuk menciptakan konflik antar agama dan sikap eksklusif yang merugikan kerukunan antar umat beragama. Potensial untuk menjadi terlalu idealis dan kurang memperhitungkan realitas konflik dengan ketegangan antar agama. Yang terakhir, potensial untuk menghasilkan sikap relatif dan kurangnya penilaian kritis terhadap keyakinan agama. Baik, kesimpulan yang saya ambil dari materi tersebut yaitu dengan memahami peran dan kontribusi masing-masing model serta dampaknya dan mempromosikan dialog antar agama, kerukunan dan toleransi, kita dapat memperkuat hubungan antar agama dan membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Terima kasih atas perhatiannya.